Shalom kekasih Kristus. Dalam kita menjalani hidup terkadang banyak hal yang tidak diketahui, mana yang kita sukai untuk dilakukan dan mana yang tidak. Kekasih Kristus, kita dapat mengetahui karunia apa yang Tuhan beri adalah bila kita melakukannya disertai dengan hati yang tulus dan sukacita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya berharap dengan mendengarkan renungan ini sampai akhir, kita semua akan mengetahui karunia apa yang Tuhan telah berikan pada kita sebagai otoritas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan lewat renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, di mana firman ini menguatkan, mencerahkan, dan memotivasi iman percaya kami di dalam Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mau siapkan hati kami dan berfirmanlah lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, mana kerjaan yang lebih disukai? Firman Tuhan terdapat dalam Roma 12 ayat 8, demikian firman-Nya. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kekasih Kristus, setiap orang pasti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau skill dan talenta masing-masing. Entah itu sesuatu yang sudah diketahui maupun yang belum dikerjakan sama sekali. Kekasih, ketika kita berbicara tentang pekerjaan, pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana cara kita mengetahui kemampuan kerja atau skill pada diri sendiri? Apakah kemampuan kerja itu menjadi sesuatu yang kita sukai? Apakah kita memerlukan bantuan orang lain untuk mengetahui kemampuan diri tentang sesuatu yang kita kerjakan? Kekasih, mengenai hal bekerja dijelaskan dalam kitab Kejadian di mana Allah digambarkan sebagai pekerjaan utama yang sibuk dengan penciptaan dunia, tercatat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali yang melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Selanjutnya, kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, Dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya. Ketika Ia memutuskan bahwa Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, Dia menikmati hasilnya. Melalui contoh ini, jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Karena Allah Bapa juga masih bekerja sampai saat ini, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Para pendengar yang terkasih, bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan sesuatu dengan kualitas tertinggi. Bukan hanya itu, melainkan dalam kita melakukannya juga harus disertai dengan rasa suka akan apa yang kita kerjakan. Pendengar, bila kita melakukan pekerjaan yang disertai oleh rasa suka, maka itu merupakan salah satu ciri bahwa kita telah ada pada otoritas pribadi yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Pendengar, yang harus diingat oleh kita, bila bekerja dengan baik akan beroleh imbalan dan itu merupakan suatu kehormatan dan kepuasan. Hal ini diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Pendengar yang terkasih, pemazmur mengungkapkan akan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya melalui penciptaan alam semesta. Keberadaan Allah dinyatakan kepada setiap orang di bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan tertentu, tercatat dalam Mazmur pasal 19. Pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Yesus menggemakan prinsip ini di Injil Matius 7 ayat 15-20 ketika Dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita sering berpikir tentang sesuatu yang lain yang lebih suka kita lakukan daripada apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini? Pendengar, bila ini timbul dalam pikiran kita, itu mungkin adalah area otoritas pribadi kita. Selama terus berpikir bahwa kita lebih suka melakukan sesuatu yang lain, maka kita tidak harus melakukan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ini bukan suatu hal yang sulit untuk mengetahuinya. Sesungguhnya kita dapat menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang saya kerjakan terasa nyaman dan berjalan secara alamiah dengan menyenangkan untuk saya? Pendengar, saat kita menemukan otoritas kita pergi ke tempat bekerja dan melakukan sebuah pekerjaan, tetapi kita serasa ada dan bekerja di rumah. Pendengar, jika orang-orang merasa senang untuk bekerja seperti di rumah, artinya tinggal dalam otoritas pribadinya, maka mereka disertai dengan rasa senang. Dan ketika mereka tidak merasa di rumah, artinya tidak tinggal dalam otoritas pribadi, mereka akhirnya menjadi terasa bersaing dengan orang lain, sehingga berjuang untuk mendapatkan sumber-sumber daya yang mereka anggap langka. Berpikir tidak ada posisi atau pujian yang cukup. Pendengar yang terkasih, jika kita sebagai orang yang tahu dan melatih otoritasnya sendiri, maka kita dapat membandingkan hanya dengan diri kita sendiri dan tahu bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan disediakan. Pendengar, bila hidup kita seperti ini, tentunya kita dapat meninjau secara berkala dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sedang melakukan apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi otoritas saya? Pendengar, jika kita tidak berfungsi dalam posisi otoritas sejati, kita dapat menghancurkan tempat di mana kita berada atau bekerja melalui keluhan dan konflik. Menemukan dan tinggal dalam otoritas kita akan melindungi kita dan orang lain. Karena sebagaimana yang telah kita lihat, otoritas membawa ketertiban dan kedamaian. Kita sepertinya sedang berada di rumah ketika kita mengerjakan otoritas dan karunia kita. Apa yang dikerjakan dalam hidup? Apakah lebih suka dilakukannya di dalam hidup kita? Apa yang membuat kita merasa paling nyaman serasa berada di rumah ketika kita melakukannya? Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami melihat dan memperhatikan mana yang kami sukai dalam kami melakukan apapun yang kami kerjakan saat kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, pimpin kami dan bawa kami untuk mengerti semua ini. Karena ketika kami melakukan pekerjaan itu, sesungguhnya Tuhan sedang memproses kehidupan kami, yaitu karakter, motivasi, keterampilan, dan kemampuan pribadi kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti akan hal ini. Maka dari itu Tuhan, bawa kami agar kami terus melekat dalam kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu lah yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga seluruh hidup kami dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.